Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله الأبرار وأزواجه الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. وبعد، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك اللهم بصفاتك العلى، نسألك اللهم أن تجعل من جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما مغفورا، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام، إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberkahi, merahmati, menjadikan setiap langkah kita menuju rumahnya, menjadikan setiap langkah kita menuju masjidnya sebagai pahala yang Allah Azza wa Jalla simpankan di sisinya ketika kita memerlukannya kelak di hari akhir. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang sangat membahagiakan bagi saya pada malam hari ini bisa bertemu, bisa berkumpul, bisa berkenalan dengan saudara-saudari se-Islam, saudara-saudari seiman. Hanya ikatan Islam, hanya ikatan iman yang mempertemukan kita pada kesempatan malam hari ini. Bukan ikatan-ikatan lain, hanya ikatan Islam ataupun ikatan iman yang membuat kita bertemu pada hari ini. Dan ini sesuatu yang membahagiakan bagi seorang muslim. Ketika seorang muslim dalam kehidupannya diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu banyak orang, untuk berkenalan dengan banyak orang, saudara-saudari se-Islam yang akan menguatkannya, yang terus akan membersamainya. Karena pertemuan orang-orang yang beriman bukanlah sebatas pertemuan di dunia ini, melainkan pertemuan orang-orang yang beriman akan berlanjut sampai akhirat kelak. Sehingga pertemuan orang-orang yang beriman bukanlah suatu pertemuan yang bentuknya seremonial, hanya formalitas. Bukan. Pertemuan yang benar-benar akan membersamai kita,
ketika nanti kelak kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar sampai kemudian masuk ke dalam surga. Bisa jadi di antara kita yang mendahului masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian di antara kita mengingat pernah bertemu dengan sahabat lamanya, pernah bertemu dengan seorang guru atau muridnya, pernah bertemu dengan orang yang pernah dikenalnya di dunia, yang mencarinya di surga tidak mendapatkannya, ternyata tertinggal di neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosanya, sehingga ia datang kepada Allah untuk memberikan syafaatnya, untuk meringankan siksa bagi saudaranya, sehingga pertemuan orang-orang yang beriman adalah anugerah karunia dari Allah Azza wa Jalla agar orang-orang yang beriman ini terus bertemu di dunia, terus memperkuat di dunia sebelum nanti dipertemukan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Sungguh suatu pertemuan yang membahagiakan, karena pertemuan kita dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi setelah kita melaksanakan ketaatan dan peribadatan, dalam kondisi di rumah Allah Azza wa Jalla, dalam kondisi kita Islam dan iman, dalam kondisi kita akan menyimak, mendengarkan firman-firman Allah Azza wa Jalla dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Jamaah sekalian, saudara-saudari seiman dan seislam, sesungguhnya dalam kehidupan sebagai seorang manusia, sebelum sebagai seorang muslim atau orang yang beriman, manusia tidak mungkin ia hidup dalam kondisi seorang diri. Manusia ini hidup selalu memerlukan, membutuhkan orang lain. Terlebih lagi orang-orang yang beriman, tidak akan lengkap, tidak akan sempurna keimanan seorang yang beriman ketika ia hanya hidup dalam kesendirian. Orang-orang yang beriman, yang menyatu dengan orang-orang beriman lainnya, orang-orang yang beriman, yang membersamai orang-orang beriman lainnya, bahkan ia bertahan bersabar dengan apa yang terjadi di antara hubungan karena berhubungan dengan banyaknya orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum." Orang yang beriman, orang yang beriman, yang menyatu dengan orang manusia, orang yang beriman yang menyatu dengan manusia, kemudian ia bersabar atas gangguan, godaan yang didapatkannya, itu lebih utama, lebih mulia, khairun, kata Rasulullah SAW, lebih utama ketimbang seorang mukmin yang menyendiri, tidak berhubungan dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan, godaan yang didapatkan dari mereka. Ini menunjukkan bukan kita hanya sebatas manusia yang normalnya kita tidak bisa hidup sendirian. Orang yang beriman pun, Rasulullah SAW memotivasi agar bagaimana kita membersamai manusia, terlebih lagi bersama dengan orang-orang yang beriman. Kita lihat saja syariat-syariat Islam, syiar-syiar dalam menjalankan keislaman, seringkali syariat tersebut, anjurannya, ketentuannya itu dilaksanakan secara bersama-sama. Tidak bisa dilaksanakan secara individual, secara masing-masing. Yang satu jalan ke kanan, yang satu jalan ke kiri, yang satu lurus sendirian. Dijalankan secara bersama-sama. Lihat bagaimana sholat kita yang sangat rapi, yang sangat tertata, dijalankan secara bersama-sama. Rasulullah SAW ketika melihat seseorang sedang sholat sendirian,
di antara sahabat. Maka Rasulullah SAW menegur sahabat yang sedang duduk-duduk dan mengatakan, tidakkah kalian ingin bersedekah untuk orang? Maksudnya bagaimana bersedekah? Rasulullah SAW bermaksud, kamu ikut sholat membersamai dia, berjamaah dengan dia, sehingga apa yang terjadi? Sholat yang tadi mendapatkan satu pahala karena dia sholatnya sendirian, lalu didatangi oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya menjadi berjamaah, sehingga pahalanya menjadi berlipat karena keutamaan berjamaah didapat. Sehingga pada malam hari ini kita bersama, kita berkumpul untuk menegaskan betapa pentingnya fondasi yang diajarkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, dalam firman. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah bekerja sama, salinglah membantu, bersinergi dalam apa? 'Alal birri wat taqwa. Al-birru dikatakan ismun jami'un. Ismun jami'un likulli ma amara Allah bihi wa ahabbahu. Al-birr ini, kebaikan ini adalah satu kata, satu nama yang meliputi hal-hal yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla dan hal-hal yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Artinya meliputi seluruh kebaikan, dari mulai hal-hal yang paling ringan sampai kebaikan-kebaikan yang berat. Sehingga dalam kehidupan, dalam keseharian kita, jangan pernah kita menihilkan, meremehkan, menafikan peran-peran orang-orang yang mungkin dalam pandangan sebagian kita tidak berarti. Kenapa? Karena kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk saling bekerja sama. Jikalau kita membangun masjid ini semuanya hanya bermodal dengan harta, lalu siapa yang akan bekerja? Jikalau semuanya hanya bermodal dengan tenaga, lalu siapa yang akan memberikan alat-alat, memberikan media dan menyempurnakan bangunan ini? Saling bekerja sama. Makanya dalam kehidupan kita tidak boleh menafikan, mengerdilkan, menihilkan, meremehkan peran-peran yang mungkin dalam pandangan kita orang tersebut tidak terlalu berarti. Kenapa? Karena kita orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu tahu dirinya dalam peran tertentu memerlukan orang-orang yang menyempurnakan peran di sisi lain. Tidak bisa semua orang dalam membangun suatu keagungan Islam semuanya menjadi panglima. Harus ada yang jadi prajurit. Dan tidak semua yang menjadi prajurit tanpa panglima, tidak bisa. Harus ada yang menjadi panglima dan mengarahkan. Tapi yang menjadi masalah seringkali semuanya ingin menjadi panglima dan enggan untuk menjadi prajurit. Semuanya ingin di depan, ingin yang memerintahkan, bukan menjadi orang yang diperintah. Padahal peran kita adalah saling melengkapi. Maka ingat firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kebaikan. Kebaikan ini meliputi keseharian kita yang beragam. Seorang tetangga dengan tetangganya, apabila di antara tetangga dan tetangganya tidak ada saling membantu, bagaimana ia akan menjalani kehidupan keseharian? Seringkali kita mendapatkan di kota-kota besar, antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya tidak saling mengenal. Entah bagaimana mereka hidup bersosial. Bagaimana kalau terjadi sesuatu di rumah ini, akankah tetangganya itu membiarkan? Terjadi kebakaran, terjadi pencurian, terjadi apa? Bagaimana?
Orang-orang yang beriman tidak bisa hidup dalam kondisi demikian. Orang yang beriman itu peduli. Orang yang beriman itu memiliki rasa, sehingga antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya benar-benar saling menguatkan, terutama dalam kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hal yang paling kecil dalam keseharian kita. Kita memiliki tetangga-tetangga kita yang mungkin memiliki jual beli, membuka warung, membuka toko. Kenapa kita harus jauh-jauh membeli atau kita menjual sesuatu kepada orang yang jauh? Kita mencari barang itu dari orang yang jauh, sedangkan di tetangga kita ada yang menjualkan barang. Kenapa kita tidak mulai bangun dari orang terdekat kita? Terutama apalagi tetangga kita adalah orang yang beriman. Dalam kasus-kasus tertentu, dalam kondisi tertentu, kemarin ketika terjadinya peristiwa pelecehan kepada Nabi SAW dilakukan orang-orang kafir, betapa semangatnya sebagian orang untuk memboikot produk-produk orang-orang kafir. Tapi seringkali semangat ini hanya sesaat, tidak diikuti dengan istiqamah dan berkelanjutan. Ketika panas saja semua semangat. Kenapa kita tidak mulai dari hal yang sederhana? Bagaimana kita memulai dan membantu orang-orang yang terdekat? Kenapa kita harus mendatangi misalkan toko-toko yang dimiliki misalkan bukan orang yang seagama dengan kita? Walaupun boleh-boleh saja dalam agama Islam kita berjual beli dengan siapapun. Tapi apabila kita ingin membangun umat ini menjadi umat yang satu, maka kita perhatikan orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Kalau kita melihat bagaimana terpuruknya kaum muslimin secara ekonomi, dan kita ingin menguatkan ekonomi Islam, sudah susah. Seluruh barang, seluruh peralatan, seluruh konsumsi yang dikonsumsi kaum muslimin milik mereka. Kalau kita berhadapan secara langsung, kita jauh tertinggal. Tapi kita masih memiliki hal-hal yang dasar yang harus kita mulai bangun. Hidupkan ekonomi umat mulai dari tetangga kita yang berjuang. Hidupkan kekuatan umat dari mulai lingkup-lingkup kecil dalam keseharian kita, dari keluarga kita yang sangat kecil ini. Kemudian dimulai dari tetangga terdekat, sampai jamaah satu masjid. Kemudian antara masjid dengan masjid yang lainnya saling bersinergi. Melupakan beragam pertikaian di antara mereka. Hanya kekuatan Islam dan iman yang mengingatkan kita dan menguatkan kita. Sehingga firman Allah Azza wa Jalla dan firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa benar-benar terjadi dalam keseharian kita. Sekali lagi mulailah dari hal-hal yang mendasar. Kita nggak usah ribut, kita tidak usah memperkarakan hal-hal yang besar. Karena terkadang kita di kampung, di pedalaman susah untuk menjangkau keributan pertikaian yang ada di kota atau bahkan di ibu kota. Kita mulai saja dari kampung kita. Bagaimana kampung kita adalah kampung yang solid keislamannya. Bagaimana tetangga kita yang berjualan kita support, kita dukung. Kita tidak mencari dari tetangga yang jauh bahkan non-muslim sekaligus. Sehingga walaupun tadi kalau kita ditanya tentang secara hukum fikih boleh-boleh saja kita berjual beli dengan siapa transaksi. Tapi kalau ada tetangga kita yang muslim, apalagi kita mengenal dia orang yang menjaga ibadahnya di sisi Allah, orang-orang yang rajin untuk mendatangi rumah Allah ke masjid, kenapa kita tidak membeli, melakukan transaksi dengan mereka? Ini hal yang mendasar ini terkadang terlewatkan. Kenapa? Karena kita sudah memikirkan hal-hal yang lebih luas, hal-hal yang lebih besar. Padahal kita bisa membangunnya dari hal yang dasar dulu. Kita semua coba kita bertanya dan berkomitmen kepada masing-masing, terutama keluarga kita dimulai. Bagaimana agar kita membeli belanja apapun mulai dari tetangga, lebih-lebih dari seorang muslim.
Lebih-lebih lagi dari ahli kiblat, dari ahli masjid, orang-orang yang rajin mendatangi rumah Allah. Coba kita mulai dari sini. Satu persatu kita ajarkan kepada saudara kerabat kita. Maka ini akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa apabila gerakan ini mulai dari kecil-kecil, lingkup yang terkecil, keluarga, lalu kemudian desa yang kecil, kemudian jemaah masjid, lalu kemudian dari masjid ke masjid lainnya, ke masjid lainnya. Kita mulai dari yang dasar, akan kita sampai pada sesuatu yang puncak. Tapi kadang kita melihat yang puncaknya, dasarnya kita belum selesai. Kita ingin membuka sesuatu yang besar, bisnis besar. Kita saja setiap harinya tidak pernah belanja di tetangga. Bagaimana ceritanya kita akan membuat ekonomi yang kuat? Kita saja melupakan tetangga yang mereka membutuhkan bantuan. Setidaknya hanya berapa keuntungan, 1.000-2.000 rupiah. Tapi apabila itu digerakkan dari satu rumah ke rumah lainnya, maka akan mendapatkan kebaikan untuk kaum muslimin. Maka sekali lagi firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini cakupannya luas, lingkupnya luas. Entah itu dalam bertetangga, dalam kehidupan ekonomi kita, dalam kehidupan berpolitik kita, dan seterusnya. Sehingga kita ini jangan menjadi umat yang apabila ada suatu peristiwa sadar, habis itu lupa lagi. Kita memang harus perlu membangun semangat saling membantu itu dari hal-hal yang mendasar, sehingga terus terikat, tidak hanya sebatas karena disebabkan suatu peristiwa. Memang kita sudah terbangun dari hal-hal yang dasar. Adanya peristiwa, tidak ada peristiwa, sama saja. Ada peristiwa dan tidak ada peristiwa, sama saja kita tetap solid dan kuat. Itu seharusnya kita lakukan. Tapi sekali lagi, kita perlu memulai dari hal yang dasar. Sekali lagi, kita harus memulai dari lingkup-lingkup yang paling kecil, keluarga, tetangga, desa, orang-orang yang berkumpul di rumah Allah hari ini. Kemudian orang-orang yang hari ini berkumpul, bapak-bapak, ibu sekalian, kemudian mengajak tetangga yang kebetulan tidak hadir. Terus begitu. Dari tetangga ke tetangga lainnya, dari desa ke desa lainnya, umat Islam akan kuat dengan cara ini. Tapi kalau kita mau bicara dengan konsep-konsep besar dan seterusnya, kita lupa sama tetangga kita. Bagaimana kita mau menghidupkan ekonomi yang jumlahnya atau besarnya merata nasional? Tidak bisa. Kita saja tidak punya komitmen untuk bagaimana kita belanja, kita transaksi jual beli dengan orang-orang terdekat. Kita cari yang jauh. Kenapa? Karena masuk tokonya misalkan ber-AC, lebih lengkap, variasi dan seterusnya. Kita tidak mau sedikit mengalah demi keuntungan kaum muslimin. Ini menjadi masalah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sungguh dalam kehidupan kita sekali lagi kita sangat memerlukan at-ta'awun, bekerja sama. Termasuk bekerja sama pada malam hari. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bentuk dari kemuliaan jamaah pada hari ini rela untuk mendengarkan nasihat dari saya. Hari ini boleh saya menyampaikan nasihat. Lain waktu saya mungkin harus mendengar nasihat dari jamaah sekalian. Begitu seharusnya orang melakukan. Hari ini kita mendengarkan nasihat dari fulan, dari fulan, dari fulan. Keesokan hari kita yang menyampaikan nasihat. Saling menasihati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-dinun nasih. Agama itu nasihat. Dan nasihat itu dikatakan secara jumlahnya, secara global, adalah isalul khair, menyampaikan kebaikan. Menyampaikan kebaikan. Sehingga kebaikan sekecil apapun kita sampaikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, itu bagian dari nasihat. Sehingga kembali lagi kepada firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah bekerja sama dalam apa? Dalam itsm, dosa, wal 'udwan, permusuhan, kezaliman, kemaksiatan, wal iyad billah. Yang kita lakukan harus melakukan. Namun jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam bekerja sama, dalam keseharian kita perlu mewaspadai hal-hal yang merusak kerjasama. Semangat kita
dalam menguatkan kerjasama ini harus diikuti dengan ilmu. Di antara ilmu yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita membangun ketulusan dalam kerjasama. Ketulusan dalam bekerjasama, bukan mencari nama, bukan agar kita menjadi orang yang diorangkan. Benar-benar kita tulus semata kita bekerja sama. Kenapa kamu bekerja sama? Karena dia orang yang beriman, maka saya akan bekerja sama dengannya. Bukan karena dia dari masjid saya, dari kampung saya, karena dia masih keluarga saya, karena dia masih kerabat saya, bukan. Atau dia satu organisasi dengan saya. Tapi benar-benar karena dia beriman, karena dia seorang muslim. Ketulusan ini penting sekali. Kenapa? Karena seringkali terjadi dalam kerjasama yang lingkupnya besar. Kalau lingkup kecil, pertikaiannya kecil. Kalau lingkupnya sudah semakin besar, pertikaiannya semakin besar. Kenapa? Karena ketulusan di situ diuji. Ketulusan seorang beriman akan diuji. Ketika ada jabatan, ketika ada kedudukan, ketika ada harta yang berlimpah dan berlimpah di hadapan, ketulusan akan diuji. Kalau masih dalam lingkup kecil, maka ketulusan itu insya Allah masih terjadi. Tapi kalau sudah lingkup besar, satu desa, pasti di situ ada orang-orang, saya mau yang di pucuknya, saya mau menjadi ketuanya. Jadi bekerja sama hanya sebatas untuk mendapatkan posisi di dunia. Padahal orang-orang yang bekerja sama dengan ketulusan akan Allah Azza wa Jalla berikan posisi yang tinggi di akhirat. Mau apa kita di dunia? Setinggi apa derajat kita di dunia? Kalau pada akhirnya kita juga akan tersungkur mati, tertidur di liang lahat, tidak ada artinya. Berbeda kelak nanti ketika di akhirat, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla antara satu orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya, satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya, sebagaimana disabda Rasulullah SAW, satu orang melihat tingkatan yang di atasnya sebagaimana seseorang di dunia ini sedang melihat bintang yang ada di atasnya. Jauh sekali. Itu baru satu tingkatan. Bagaimana kalau ratusan tingkatan? Mengalahlah, relalah, tuluslah dalam bekerja sama. Tidak perlu kita banyak teori, tidak perlu kita banyak konsep, tidak perlu kita banyak misi visi, tapi kita jelas kita bekerja sama ini dengan ketulusan. Walaupun semua dalam kerjasama perlu dirapikan, perlu disusun dengan baik, itu penting. Tapi sekali lagi ketulusan dalam bekerja sama ini sangat penting. Kenapa? Karena tadi dalam bekerja sama, kerjasama kita mungkin akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang kecil dalam lingkup yang kecil tidak begitu berarti bagi sebagian orang. Tapi semakin membesar keuntungan itu, semakin ada posisi kedudukan yang akan dapatkan, maka akan semakin menggoda. Dan ketulusan itu akan hilang sedikit demi sedikit dan kemudian tidak ada yang tersisa. Bekerja sama yang dibangun di atas ketulusan awalnya berubah menjadi pertikaian karena dibangun di atas bagaimana saya mendapatkan posisi tertinggi, bagaimana saya bisa mengalahkan dia dan dia. Kerjasama yang dibangun di atas ketulusan bisa berubah menjadi pertikaian karena pertikaian ini dibangun di atas saling berlomba-lomba untuk saling menjaga. Ketika keuntungannya sudah besar, lingkupnya sudah besar, itu saja. Maka sehingga perlu kita mengilmui bagaimana kita menjadikan jiwa kita adalah jiwa yang tulus dalam bekerja sama. Kemudian dalam bekerja sama, kalau kita juga kita bareng dengan kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena dalam bekerja sama kita berhubungan dengan banyak orang. Ketika kita berhubungan dengan banyak orang, setiap orang memiliki pikirannya, setiap orang memiliki karakternya, setiap orang memiliki wataknya. Beragam-ragam orang ini, bermacam-macam orang bersatu padu dalam satu acara kegiatan yang memerlukan saling bersinergi, terkadang menjadi benturan-benturan
Disinilah pentingnya seseorang bersabar. Kalau dia tidak bersabar, maka tidak akan terjadi kerjasama. Dimulai dengan ketulusan, tiba-tiba terbentur dengan ini, akhirnya mundur. Tidak ada kesabaran. Ini penting sekali dalam bekerja sama, karena kita bukan hanya sebatas satu orang kerja, tapi kita akan bekerja dengan orang yang banyak, orang yang beragam, dengan berbagai macam backgroundnya, latar belakangnya, karakternya, wataknya, keluarga yang berbeda. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga pasti akan benturan-benturan itu ada. Beda pandangan, beda pikiran, beda usulan, dan seterusnya. Makanya bersabar demi menjaga kemaslahatan umat. Sekali lagi, karena tadi dibangun di atas ketulusan, maka bersabar setelah itu tentu akan lebih mudah harusnya. Setelah itu tentu lebih mudah seharusnya. Makanya di atas sabda atau firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Asr, ketika Allah Azza wa Jalla mensifati manusia dalam keadaan rugi, dalam keadaan sengsara, innal insana fi khusr, apa? Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang saling mewasiatkan tentang kesabaran. Karena tanpa diingatkan, tanpa ada nasihat yang sabar ya, kita harus bersama-sama bagaimana kita menjaga kebersamaan ini. Walaupun ada perbedaan pandangan, ada benturan ini, harus sabar. Karena kalau kita tidak melakukan ini, maka akan cerai-berai. Dan itu yang terjadi dalam kondisi umat. Tidak adanya kesabaran, inginnya cepat, apalagi kalau sudah semakin besar, merasa sesuatu yang dilakukannya sesuatu yang besar, inginnya segera saja mendapatkan hasil. Padahal perjalanan untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Azza wa Jalla itu adalah perjalanan yang panjang. Sebagaimana Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, atau sebagaimana sabda Allah atau firman Allah Azza wa Jalla sebelum kata Ibnu Taimiyah, bahwasanya al-imamatu fid din tunalu bis-sabri wal yaqin. Al-imamatu fid din tunalu bis-sabri wal yaqin. Menjadi pucuk, menjadi panglima, menjadi orang yang memimpin agama ini tidak didapatkan, atau hanya didapatkan dengan cara bersabar dan keimanan. Sehingga perlu bersabar. Kita tidak bisa mendapatkan kemenangan dari Allah Azza wa Jalla secara cepat dan instan. Ada proses yang panjang. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, bisa jadi. Tapi yang jelas kita tetap solid untuk bekerja sama, tetap solid untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sekali lagi perlu kita untuk menjaga kesabaran. Untuk menjaga kesabaran. Bagaimana walaupun kita miliki ada perbedaan, ada begini, ada masalah ini, kita bersabar. Demi apa? Demi kemaslahatan, demi persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ingatkan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan atau kal banan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman lainnya itu seperti satu bangunan atau seperti jari jemari dalam riwayat yang lain. Kal bunyan seperti bangunan atau kal banan seperti jari jemari. Apa yang dilakukan bangunan itu? Saling menguatkan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan. Ketika bangunan itu saling menguatkan, saling mengokohkan, maka bangunan ini menjadi bangunan yang kuat, dengan fondasi yang kuat, dengan bangunan yang kokoh, sehingga terpaan angin, guncangan dan seterusnya tidak menghalanginya, tetap untuk maju, tetap untuk kuat, bertahan. Kenapa? Karena yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan, saling menguatkan. Antara cara saya untuk bekerja sama, bagaimana kita berperan dengan peran kita masing-masing. Seorang guru berperan seperti profesinya seorang guru. Seorang siswa berperan sebagai seorang siswa.
Seorang aktivis berperan sebagai seorang aktivis. Seorang remaja masjid berperan sebagai seorang remaja masjid. Dan seterusnya. Seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri, semuanya berperan dengan posisinya secara maksimal. Makanya dalam bekerja sama ini penting sekali modal kita itu kita memperdalam ilmu tentang agama, tentang syariat, agar kita tahu porsi kita itu gimana. Ketika kita menjadi seorang ayah, apa tanggung jawab kita? Kita tahu karena kita mempelajari ilmu agama. Ketika kita menjadi seorang suami, kita tahu posisi kita sebagai apa dan porsi kita sebagai apa, peran kita sebagai apa. Ketika kita menjadi seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakek, sebagai seorang misalkan DKM masjid, takmir, remaja masjid, aktivis, politikus dan seterusnya, berbagai macam tempat dan peran, dia tahu. Kenapa? Karena dimodali dengan ilmu menjadi bekal. Tapi kalau orang tidak memiliki ilmu, terlebih lagi ilmu agama dan ilmu dini, ilmu agama Islam, bagaimana dia akan berperan? Dia pun tidak tahu tanggung jawabnya, kewajibannya. Seorang ayah kalau tidak tahu kewajibannya apa, bagaimana dia akan mendidik anak? Seorang ibu apabila tidak tahu tanggung jawabnya dalam kehidupannya, dalam keseharian, bagaimana dia akan menjaga rumah tangganya? Seorang istri juga demikian. Begitu juga DKM, begitu juga aktivis di berbagai macam ormas dan seterusnya. Makanya sehingga bagaimana kita benar-benar ketika kita mendengarkan sabda Rasulullah, al-muslimu ahul muslim, saudara. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lain. Itu benar-benar persaudaraan yang sesungguhnya, bukan hanya slogan, bukan hanya kata-kata manis yang membuai begitu saja. Kita ucapkan setiap saat, kita saudara, kita saudara, kita saudara. Ada ribut sedikit, kamu sudah seakan-akan tidak kenal. Padahal baru kemarin yang mengatakan ia saudara. Ini kita diuji dengan berbagai macam ujian. Diuji dari kesulitan kita dari sisi dalam, belum lagi diuji dari musuh kita dari sisi luar. Kalau kita tidak merapikan barisan kita tidak membersamai umat ini bagaimana mereka merapikan dan menyatukan kekuatan mereka, maka bagaimana kita akan mengalahkan musuh dari luar? Sangat mudah musuh untuk menghabisi kita ketika kita tidak ada kerjasama. Itu sudah menjadi tajribah, sudah menjadi pengalaman dalam ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Rasulullah SAW membangun para sahabat, menguatkan. Makanya lihat, pada fase Rasulullah SAW tidak melawan. Karena perlawanan pada itu justru akan berbalik negatif dalam kekuatan umat. Posisi mereka sedikit, yang sedikit ini pun sudah tercerai-berai karena masing-masing menghadapi musuhnya. Bukan musuh yang bersatu jadi satu kemudian menghantam satu barisan, bukan. Bila menghadapi Umayyah bin Khalaf, siapa menghadapi siapa lagi? Siapa menghadapi siapa? Oh, nggak bisa pak. Tapi ketika Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, musuh menjadi jelas. Barisan kaum muslim menjadi satu. Disinilah terjadi perlawanan. Tapi kalau dalam posisi kita, tetangga sama tangganya aja nggak kelar-kelar ributnya. Saudara sama saudaranya juga nggak selesai-selesai ributnya. Bagaimana kita mau melawan musuh yang begitu besar, yang mereka melakukan makar-makar yang besar, kalau bukan Allah Azza wa Jalla yang menafikan dan meniadakan makar mereka? Mungkin kita juga sudah tidak ada lagi gunanya, sudah tidak habis kita. Tapi Allah Azza wa Jalla selalu memiliki kekuatan dan memberikan kemenangan dari sisi yang kita tidak pernah duga. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, betapa kita sering mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW atau firman-firman Allah Azza wa Jalla. Itu menyebutkan tentang bagaimana kita menguatkan, bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita saling menguatkan. Tapi ternyata dalam kehidupan kita masih jauh. Dimulai dari hal yang mendasar saja. Kita ini di zaman dimana kerjasama di kampung-kampung, di desa, kerja bakti saya sudah jarang. Tidak seperti zaman dahulu. Bagaimana gotong royong kerjasama itu nampak. Sekarang lihat anak-anak muda sudah tidak biasa. Mereka kalau bertemu hanya nongkrong dan ngobrol.
Gak ada lagi bagaimana mereka menyusun acara bersama, menghidupkan masjid dan seterusnya. Sangat jarang kalau ada. Berbeda halnya kalau kita melihat 50 tahun yang lalu atau mungkin 100 tahun yang lalu. Bagaimana umat itu dalam lingkup-lingkup kecil ada kebersamaan. Apalagi orang-orang yang sama bertemu dalam masjid. Mereka saling menguatkan, ada kerja bakti bersama dan seterusnya. Sekarang nggak ada. Susah. Kita apalagi diuji dengan mungkin gadget kita, HP kita udah sibuk sendiri-sendiri. Oh, saya sedang sibuk urusan apa? Sedang sibuk urusan apa? Kerjasama sudah jarang. Jangankan di kota-kota besar yang mereka bekerja sama dengan uang. Dia mau kerjasama bayar orang. Kita di kampung saja sudah begitu ada. Sebagian desa juga begitu. Sudah mencukupkan diri, dia terjun di lapangan sudah cukup, bayar apa selesai. Padahal kita mungkin dalam momentum tertentu ketika kita melakukan acara bersama itu saling menguatkan dan mendekatkan hati yang mungkin jauh karena tidak pernah bertemu. Karena kesibukan masing-masing. Karena kesibukan masing-masing, hati ini tidak menyatu karena tidak pernah bertemu. Bagaimana hati itu akan menyatu? Kita saja tidak saling mengenal. Kita saja jarang untuk bertemu, untuk ngobrol bersama, untuk bertukar pikiran tentang keumatan, tentang usulan dan seterusnya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada satu sabda Rasulullah SAW sangat agung. Kata Rasulullah SAW di dalam satu periwayatan, Inna lillahi 'inda aqwam ni'aman aqarrahum 'indahu ma kanu fi hawaijil muslimin ma lam yamalluhum fa idza malluhum naqalaha Allah ila ghairihi. Disebutkan dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya inna lillahi 'inda aqwamin ni'am. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ini memiliki karunia anugerah yang dititipkan kepada sebagian orang, kepada sebagian kaum. Allah titipkan di karunia fulan ibn fulan, saya titipkan kamu karunia anugerah besar nih. Aqarraha 'indahu, Allah biarkan anugerah ini, karunia ini di tempat mereka. Sampai kapan Allah biarkan? Sampai kapan Allah tidak mengambilnya? Kata Rasulullah SAW, "Ma kanu fi hawaijil muslimin." Selama mereka ada dalam kebutuhan keperluan kaum muslimin. Anugerah karunia yang Allah titipkan kepada kita, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu kesehatan, entah itu waktu luang, dan beragam lainnya, ini titipan. Allah tidak akan mengambilnya, mencabutnya dari diri kita selama kita ada untuk kaum muslimin. Jadi sekali lagi kata Rasul, Inna lillahi 'inda aqwamin ni'aman. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki karunia-karunia yang Allah titipkan kepada sebagian orang. Aqarraha 'indahu, Allah biarkan, tetapkan karunia itu di tempat mereka. Selama apa? Makanu fi hawaijil muslimin. Selama mereka itu ada untuk kaum muslimin. Ada keperluan masjid, mereka selalu garda terdepan. Lalu kemudian malam yamalluhum, selama orang-orang yang diberi karunia ini tidak bosan untuk melayani kaum muslimin. Tidak pernah bosan. Karunia yang diberikan, nikmat sehat misalnya. Nikmat sehat, dia bisa bekerja, dia bisa membantu sini, dia bisa mengulurkan tangan di sana. Nikmat harta misalkan, dia bisa bersedekah di sini, bisa berinfak di sini. Nikmat kedudukan jabatan, dia bisa melakukan peraturan ini, melakukan peraturan itu, lobby di sana, lobby di sini. Allah akan berikan terus nikmat itu, Allah biarkan nikmat itu dimiliki selama ia ada untuk kaum muslimin. Selama ia tetap melayani dan tidak bosan. Malam yamallu, fa idza malluha, atau fa'idha malluhum, kalau mereka sudah mulai bosan. Bosan apa? Bosan melayani kaum muslimin, bosan lagi berkhidmat kaum muslimin. Orang memiliki kedudukan di awalnya, bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan banyak kaum muslimin.
ketika semakin tinggi kedudukannya lupa. Orang yang tadinya hartanya sedikit-sedikit banyak berinfak, semakin banyak harta lupa. Orang yang diberikan kekuatan dan seterusnya semakin memiliki kekuatan lupa. Ini menjadi masalah. Ketika malluhum fa idza malluhum, kalau mereka sudah mulai bosan untuk berkhidmat, untuk melayani kaum muslimin, apa kata Rasulullah? Naqala Allahu ila ghairihim. Allah akan pindahkan karunia ini kepada yang lain. Allah ambil hartanya, pindahkan, titipkan yang lain. Yang lain untuk kaum muslimin Allah tetapkan. Lupa lagi, Allah ambil. Begitu pula kesehatan, begitu pula jabatan, kedudukan, dan seterusnya. Karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita titipan. Dan titipan ini bisa Allah Azza wa Jalla ambil kapan? Sesuka Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tidak akan mengambilnya begitu saja selama kita masih berada untuk kaum muslimin. Selama kita terus melayani dan tidak pernah bosan untuk kaum muslimin, maka Allah akan jaga karunia. Allah akan berikan karunia. Allah akan tetap. Aqarraha indah. Allah akan tetap. Tapi kalau kita sudah mulai bosan, sudah mulai malas-malasan, sudah mulai sedikit demi sedikit mengurangi membantu kaum muslimin, di sini berarti hati-hati. Berarti ada karunia yang Allah akan cabut. Ada anugerah yang Allah akan kurangi. Ada anugerah yang Allah pindahkan kepada orang lain. Dan betapa maha agungnya Allah. Allah cabut, tidak Allah cabut begitu saja, tapi Allah berikan kepada yang lain. Karena Allah begitu sayang kepada umat. Karena Allah begitu rahmat untuk umat. Ketika Allah mencabut karunia dari satu orang yang tidak lagi membantu, bukan Allah cabut tidak diberikan kepada yang lain. Allah cabut, Allah pindahkan yang lain. Karena kata Rasulullah berkata apa? Fa idza mallum naqalaha Allah ila ghairi. Allah pindahkan kepada yang lain. Betapa rahmatnya Allah, betapa mulianya Allah Azza wa Jalla ketika melakukannya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kondisi kita yang kita sadar muslimin dalam kondisi lemah, terpuruk dalam seluruh kegiatannya. Mau kita bicara ekonomi, nggak ada apa-apa. Sekarang siapa yang megang mall-mall besar, pasar-pasar besar, barang-barang yang ikut kita konsumsi setiap saat? Siapa? Non-muslim, bukan orang-orang yang muslim. Sekali lagi, bukan berarti kita melarang, silahkan berhubungan dengan siapapun. Tapi kita juga punya kepentingan untuk membangun umat ini, untuk menghidupkan umat ini. Kita lihat dari sisi politik bagaimana kita cerai mereka. Masih banyak umat Islam yang belum tersadarkan. Tugas PR kita bagaimana kita terus menyentuh hati kaum muslimin untuk kembali kepada jalan Allah. Bagaimana ilmu-ilmu agama ini tidak benar-benar terserap kepada kaum muslimin, yang mereka hanya menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang mewah, ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam keseharian, ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk berdebat dan berdiskusi. Padahal mungkin ilmu-ilmu yang seputar sholatnya, berwudunya, mandinya, seputar hal-hal yang itu kaitan keseharian tidak tersentuh, atau bahkan sebagian sudah mulai meremehkan. Masa ilmu begitu pun diulang-ulang lagi? Padahal mungkin kelemahan kita justru dimulai dari karena kita meremehkan, menihilkan hal-hal yang mendasar tadi. Karena kita fokus yang besar-besar, energi kita digunakan untuk yang besar, padahal yang sepele, yang dasar, ini yang harus kita bangun terlebih dahulu. Makanya sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa adalah firman yang mulia. Jangan kita sia-sia. Kita aplikasikan dalam keseharian kita. Kita buktikan bahwa kita umat yang satu, yang bersinergi dalam kebaikan-kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mungkin sudah sekitar 50 menit saya berbicara. Kebetulan malam hari ini saya juga datangnya lebih awal dikarenakan memang kebetulan dari kemarin banyak aktivitas. Tadi baru saya sampai dari Mojokerto. Jadi dari keluar pintu tol langsung dijemput mobil dari rumah langsung ke sini. Karena
Nah kalau balik ke saya tinggal di Sampung Macan, jauh lagi muternya ke sini. Sehingga semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini cukup untuk membangkitkan semangat kita, untuk menyadarkan kita, untuk kembali dari titik nol, untuk kembali dari titik yang dasar. Kita bangun keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, penduduk desa kita, orang-orang yang satu soft dalam barisan sholat kita ketuk pintu hati mereka satu persatu untuk membangun dari hal yang mendasar. Entah itu dalam sisi ekonomi, dalam sisi politik, dalam sisi ilmu, dalam sisi wawasan, kebersamaan, seluruhnya. Kita mulai dari hal yang mendasar. Gak usah kita ribut-ribut yang besar-besar, itu biar urusan orang-orang yang besar. Karena kita tinggalnya di kampung, kita selesaikan masalah kita di kampung saja. Ya, jadi seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, berbarakah, diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan karunia yang terus ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga jamaah sekalian dan majlis ini adalah salah satu majlis yang Allah Azza wa Jalla limpahkan keberkahan di dalamnya, Allah limpahkan rahmat di dalamnya. Tidak keluar dari rumah Allah Azza wa Jalla ini kecuali kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, orang-orang yang disatukan dalam mencintai karena Allah dan disatukan dalam saudara persaudaraan keislaman. Dan kemudian semoga Allah Azza wa Jalla sebagaimana mempertemukan kita pada malam hari di rumah Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di surganya dalam kondisi kenikmatan dan anugerah yang paling sempurna, dalam kondisi anugerah dan kenikmatan yang paling sempurna bersama para nabi, bersama para rasul, bersama orang-orang saleh di sisi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.